Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan arahan Bupati Batang dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat Desa Pesaren Kecamatan Warungasem. Yang terhormat Bapak M. Faiz Kurniawan SHMH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Batang, Pak Suyono. Yang saya hormati, yang saya cintai, istri saya, jadi bukan ibu ya. Kalau MC Bu Lurah tadi kan menyampaikan Pak Faiz beserta ibu, padahal ibu saya di rumah. Yang sama saya istri saya, namanya Faila Sufa. Yang saya hormati Ibu PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. Cek. Nah kalau ini memang betul ibu-ibu karena usianya tinggal setahun lagi pensiun. Bahkan nenek-nenek mungkin. Saya hormati Kepala Cek. Yang saya hormati Kepala Bank Indonesia Tegal, Ibu Bimala beserta jajaran, para staf ahli, para asisten, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang. Cek. Tes. Camat Warungasem dan jajaran Forkopimcam Warungasem, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Kemudian dari kantor pajak, dari Samsat, BPJS, Bank Jateng, pimpinan Bank Jateng yang hadir. Kemudian dari PLN, Basnas, PMI, dan segenap kepala desa se-Kecamatan Warungasem, khususnya Ibu Kepala Desa Pesaren, para pelaku UMKM desa se-Kecamatan Warungasem, para alim ulama, tokoh masyarakat, tamu undangan, dan hadirin masyarakat Desa Pesaren yang saya banggakan. Biar gak kalah sama Bu Kades, saya mau kasih pantun juga. Ono manten nok pinggir sawah, tekan Pesaren rasane bunga. Jadi ini desa sekaligus sebagai penutup agenda sambang desa di wilayah Kabupaten Batang. Jadi kita punya program Bapak Ibu keliling di berbagai desa dalam bentuk sambang desa, dan pada tahun 2025 ini ditutup di Desa Pesaren yang sekaligus juga satu-satunya yang kita lakukan sambang desa yang kepala desanya perempuan. Sambutane paling dawa, jaluke paling akeh. Bapak Ibu yang saya hormati, esensi sambang desa itu hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah kita mendekatkan layanan. Semula Bapak Ibu mungkin ada layanan-layanan yang hanya bisa diakses di kabupaten atau hanya bisa diakses di kecamatan. Pada hari ini kami bawa semuanya ke Desa Pesaren di Kecamatan Warungasem supaya lebih dekat layanan-layanan tersebut. Jadi saya titip Bu Kades, tolong ini stand-stand ini akan berdiri nanti sampai siang, tolong diinformasikan kalau perlu diumumkan di masjid supaya masyarakat memanfaatkan. Ada pengurusan PBB, Bapak Ibu selama ini kalau ngurus PBB kesusahan di sini ada. Yang mau ngurus KTP, KK ada. Kemudian yang mau UMKM, yang ingin ngurus OSS,
tanya-tanya terkait dengan sistem OSS, perizinan di Kabupaten Batang ada. Sampai ngurus sertifikat halalnya di sini KUA Batang juga ada. Kemudian apalagi? Ada cek kesehatan gratis. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek kesehatan gratis pada siang hari ini, cek gula, cek tensi, cek kolesterol, nggih saged. Kemudian juga ada, saya lihat ada layanan Daker, program dapat kerja. Program dapat kerja niki nopo Bapak Ibu, program Daker ini adalah salah satu program prioritas pemerintah di mana pemerintah melakukan pelatihan kepada anak-anak muda di Kabupaten Batang. Dados kita niki wonten pabrik banyak sekali Bapak Ibu di Batang dan mangkeh puncaknya tahun 2027. Tahun ini saja dari program Daker itu kita bisa menyalurkan 8.500 tenaga kerja formil. Jadi semula belum punya pekerjaan, kita salurkan ke pabrik-pabrik, jumlahnya lebih dari 8.000 orang. Yang dari 8.000 orang itu yang perlu mengikuti proses pelatihan dulu sekitar 2.500 orang. Nah, tahun 2027 nanti wonten lapangan pekerjaan baik itu di Batang Industrial Park, baik itu di kawasan industri terpadu Batang, itu jumlahnya lebih dari 50.000 lapangan kerja baru. Nah, jenengan kalau ada yang gadah putra-putri, gadah anak-anak mudanya silahkan, itu ada stand Daker di sana nanya-nanya bagaimana prosesnya. Pak, putrane kula mbot dereng saged jahit, padahal sing dibutuhke sing saged jahit karena niki ajeng daftar ten pabrik sepatu. Mangke ten program Daker dilatih jahit gratis. Kemarin pun sudah kita lakukan. Jadi Daker ini selain menyalurkan, kalau nanti yang sudah daftar dan tidak bisa diterima karena ada gap kompetensi, karena ada kekurangan kompetensi, dilatih dulu di program Daker, selesai baru disalurkan ke pabrik tersebut. Dadose pelatihannya benten-benten, tergantung kebutuhan pabrik. Jadi boten sama. Lamanya pun juga enggak sama, karena bisa jadi ada yang daftar 100% berarti langsung diterima. Bisa jadi ada yang daftar ternyata syaratnya kompetensinya baru terpenuhi 80%, dia hanya butuh pelatihan 20%, seminggu pelatihan sudah selesai langsung ke pabrik. Ada yang 50%, oh berarti pelatihannya 2 minggu. Ada yang 0% kompetensinya, oh berarti pelatihannya agak panjang sebulan. Jadi beda-beda semuanya. Nah itu saged Bapak Ibu tangklet ten gini stand dapat kerja. Pak Bu, gadah putra pengen kerja kok hanya lulusan SMP padahal syaratnya SMA. Sebelum ikut program Daker kita juga sudah siapkan program paket C juga, paket C-nya gratis. Jadi selesai paket C, jenengan langsung putra-putri ini lanjut ke Daker langsung bisa kerja. Nah ini bagian dari proses yang komprehensif untuk membantu putra-putri kita mendapatkan pekerjaan. Ada juga saya lihat ada mobil KB, Bapak Ibu yang ingin melakukan program KB di sini ada. Terus Bapak Ibu yang punya produk UMKM, ada stand dari Disperindakop, itu disediakan untuk tempat foto produk, kemudian produknya difoto sehingga bisa dipasarkan melalui sosial media juga ada. Yang ingin tanya-tanya terkait dengan pertanian, bantuan bibit juga ada. Jadi Bapak Ibu kita Batang ini menjadi salah satu kabupaten yang mendapat dari 20 kabupaten, dari seluruh Indonesia 500 sekian kabupaten itu dipilih 20 kabupaten, salah satunya Batang yang mendapatkan program integrasi hortikultura. Dibantu bibit kentang niku seluas berapa hektar? 400 hektar untuk bibit kentang. Terus apalagi bibit pisang 60 hektar. Terus
alpokat 40 hektar dan beberapa bibit yang lain. Nah, jenengan kalau mau mengakses bantuan-bantuan tersebut silahkan ke Dinas Pertanian. Termasuk program-program prioritas Dinas Pertanian yang lain terkait dengan peternakan susu sapi perah misalnya. Meskipun kalau saya lihat suhunya di Warung Asem kurang cocok, tetapi bisa jadi ada yang ingin close house, monggo-monggo saja. Jadi Bapak Ibu, di Batang ini ada pabrik namanya pabrik Nestle. Niku sehari butuh susu sapi 130.000 liter susu sapi. Tahun ini dari 130.000 liter susu sapi per hari yang dibutuhkan baru tercover dari Batang baru 4.000 liter susu sapi. Berarti kurang pinten? Kurang pinten? Kurang 126.000 liter susu sapi per hari. Berarti kurang berapa sapi itu? Kalau satu sapi 20 liter berarti masih kurang 6.500 sapi lagi untuk terus kita kembangkan. Jadi monggo yang ingin beternak susu sapi perah. Yang sudah jalan dengan baik Pacet, Semampir. Pacet kemarin laporan tahun lalu omsetnya BUMDesnya 650 juta dari susu sapi perah. Tahun ini insya Allah sudah mencapai 2,5 miliar omset. Nah ini monggo silahkan yang ingin beternak baik BUMDes maupun masyarakat potensinya masih terbuka lebar, silahkan tanya-tanya. Bapak Ibu, stand-stand ini akan berdiri sampai siang hari, jadi monggo silahkan dimanfaatkan. Yang kedua Bapak Ibu, esensi dari Sambang Desa adalah kami ingin mendapatkan aspirasi dari masyarakat, ingin mendengar langsung unek-unek karepe masyarakat, pendapatnya masyarakat seperti apa dan apa harapannya ke depan. Sehingga pada siang hari ini saya persilahkan monggo yang ingin maju ke depan, angkat tangan, silahkan sampaikan aspirasinya nopo mawon, nggak usah takut. Tentu saja ada yang bisa selesai pada hari ini, ada yang bisa selesai dalam waktu sebulan, ada yang bisa selesai dalam waktu setahun, ada yang bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Ya ono sing iso rampungi 10 tahun, ya ono sing iso rampungi 20 tahun. Tetapi tetap saja Bapak Ibu semuanya silahkan menyampaikan aspirasinya, itu akan menjadi prioritas kami sebagai acuan dalam pembangunan di Kabupaten Batang. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin maju coba angkat tangan. Nggih, Ibu yang pakai kacamata satu, Bapak yang pakai peci hitam, yang belakang. Nah, satu. Dari sisi sini Bapak yang pakai peci topi putih, maju. Ibu-ibu dari sisi sini ada yang ingin maju? Boten wonten, nggih pun. 3 dulu maju ke depan. Bapak dulu yang pakai peci hitam dulu aja, yang sepuh-sepuh dulu biar maju dulu. Pergi Mbak, pergi, naik aja, naik. Monggo. Namine sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem tiang sepuh paring tetenger jeneng Abdul Hayat. Pak Hayat. Nggih. Dalem warga Pesaren mriki. Nggih. Nek teng kecamatan kula anak bayipun Pak Kades Warung Asem. Oh, Pak nggih. Muhibin. Nggih. Nah kula hijrah wonten Pesaren Pak Muhibin. Nggih. Pripun, apa yang mau disampaikan? Nggih. Ada 3 yang dalem matur Pak. Nggih. Kula nyebuti Mas napa Pak, Pak? Monggo mawon, terserah bebas. Ningali Yuswa nggih Mas nggih. Nggih. Mas Faiz kali Mas Yono. Nggih, monggo. Nek kaula termasuk komunitas lansia, Pak. Nggih. 68 tahun. 68 tahun. Ingkang angka sepisan kami sebagai
rakyat yang paling bawah, Pak. Keranten panjenengan siap menerima mandat dari kami, baik di eksekutif maupun di legislatif dan yudikatif rawuh. Ingkang sepisan bahwa tahun menika tersisa 2 minggu, Pak. Nggih. Kita akan masuk 2026. Nyuwun kanthi sangat atur pangandikan panjenengan selama tahun 2025 menika program ingkang sampun kalaksanan nek saged nggih dengan total nominalnya lajeng pun laksanaken sampai dengan tersisa 2 minggu niku seberapa jauh? Nggih pencapaianipun. Menawi dereng saged gol kalian jenengan kalau di sepak bola sebagai kapten kesebelasan. Napa kendalanya Pak? Cobi jenengan ndika niki rakyat sedaya pengin ngertos. Insyaallah kami bisa memberikan infak pemikiran. Bapak Ibu nggih? Dibantu Mas Faiz nggih? Solusinya sehingga apa yang diprogramkan tadi yang teman ndika minimal 5 tahun ke depan itu lancar. Nggih. Kemudian tersisa 4 tahun itu nopo Pak? Nggih. Prioritas. Nggih. Yang kontribusinya pada rakyat di Kabupaten Batang. Oh, napa malih? Engkang paling pungkasan, Pak. Nggih. Ini bukan sebuah ilustrasi, tapi fakta di lapangan. Dengan memakai rumus para seniman. Jangan ada dusta di antara kita. Sulit, Pak. Terkadang kita mencari keadilan. Sulit, Pak. Apa yang saya sampaikan bukan sebuah ilustrasi, Pak. Kami pernah mengalaminya. Ini rodo pripun nggih? Kami harus percaya kepada lembaga siapa? Mencari keadilan di lembaga pengadilan mboten pinanggih, Pak. Nggih, napa? Intine napa? Kasusé napa, nganune napa niki? Saestu, Pak. Ini bukan sebuah fakta kemudian untuk diadili, Pak, hanya curhat kemawon. Nggih. Nah, maka kan mohonlah biar kita bisa bantu. Panjenengan selaku imam di Kabupaten Mandat, mbok tolong niku dikandani, Pak. Dibenahi jajaran menika, mbok yo kembali ke jalan yang sirotol. Sing dibenahi napa? Manusianya, Pak. SDM-nya. Nggih, maksudnya contoh konkret yang pernah jenengan alami sampai merasa tidak adil niku napa? Laksanakan dengan sesuai yang ada, Pak. Jangan dipolitisir. Sebab ini, Pak, bentar. Ngeten lho, Pak. Dalam. Kalau rumus keadilan itu yang penting sesuai aturan, itu namanya adil. Nggih toh? Lah, jenengan itu pernah mengalami nopo yang sehingga kita bisa bantu. Kalau memang ada masalahnya kita bisa bantu, kita bantu. Kalau sebutnya Pak nggih? Nggih, mau mboten napa-napa. Sebentar, Pak. Mboten napa-napa, memang harus nyuwun perlindungan Pak nggih. Nggih, monggo. Melindungi segenap bangsa. Lah nggih. Ketika di pengadilan, Pak. Kemudian saksi didatangkan. Dan tanda tangan saksi itu atas namanya tidak pernah tanda tangan. Mestinya menurut kami yang rumput di bawah rumput ini, kalau itu ada pemalsuan tanda tangan, menurut kami yang awam, mestinya kan batal demi hukum, Pak. Tapi terus berlanjut. Jadi jenengan pernah dipanggil sebagai saksi, hadir di pengadilan, tetapi nggak disuruh tanda tangan. Oleh jaksa, itu saya sampaikan, yang dituntut itu ada beberapa orang yang menjadi saksi, dan orang itu tidak pernah tanda tangan.
Tapi di pengadilan dikatakan ini tanda tangan si A si B. Oh, Itu kan pemalsuan, Pak. Ameniku niki mulo kula lajeng kabeh pundi nek pemerintahan seperti ini, Pak. Nah, kasus nopo? Bulan nopo? niki bukan pada tahun 2025, Pak. Ini sudah lalu, Pak. Oh, Ini hanya coba kemauan. Tidak usah diselesaikan. Bukades ya juga person itu. Nggih, mangke saya tanya Bukades. Nggih, ngoten nggih. Matur nuwun, Pak, nggih. Nggih, Pak Hayat, matur suwun, tepuk tangan. Matur nuwun, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak kalah sama Pak Sopyan, maju ke depan protes, Mbah, mriki sekedap riyen, Mbah. Nah, mriki riyen. Jenengan hari-hari napa? Kula pensiunan, Pak. Pensiunan napa rumiyin? Kula pensiunan guru SD, Pak. Guru SD, tepuk tangan. Biar nggak kalah sama Pak Sopyan, yang maju ke depan dapat 300.000. Nah, nggih, sampun. Boten tambahi, Pak. Buatan tambahi. Apa? Oh, oke. Berikutnya sekalian mawon, yuk maju. Oke, namine sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nama, Kula- langsung sekedap langsung nama, langsung konkret. Iya, Ngoten nggih, ngoten nggih. Perkenalkan Pak Bupati, ingkang kula hormati, kula sesepuh Dukuh Sudanlor. Panjenengan liwati kula wau. Nami kula Sri Widodo, Nggih. umur 72 tahun. Wih. Pekerjaane buruh, Pak. Dan niku kula matur jenengan kanthi Jawa mawon nggih. Lah iku kula pareng matur dhumateng Bapak Bupati serta stafnya. Saya keluh kesah selaku warga masyarakat Dukuh Sudanlor, kala wau sampun diaturke Bu Lurah wonten kenyataan nggih. Masalah dalan, Pak. Nggih. Nah, dalan menika saking pesaren dugi ngen kula Sudanlor niku kala jenengan mau lewati ini kan bodol kados ngoten, Pak. Lah kula nyuwun tulung keluh kesah masyarakat ini udan kados ngoten, Pak, banjir. Dadi nek udan niku banyune mboten ten pinggir malah ten tengah mriki, Pak. Dasane udane banjir kaya kali nika. Nggih. Lah niku nyuwun tulung nek saged niku kiwa kendalane didampel gorong-gorong ngoten, Drainase. Pak. Nggih. Lah niku dong dugi pertolo nika, nggih gapura nika banyune macet, Pak. Lah niku akhirnya mengalir teng griya pekarangan Warga warga. Gapura kok macet kenapa? Lah niku akhirnya mboten tahan Karena mriku. drainase di Lah. jalan Warung Asemnya nggak ada. Enggak ada. Lah makanya kami minta nanti dibuat drainase dialirkan ke selatan sampai sungai gitu, Pak. Nggih. Jadi pengaliran dari Sudan ke bisa lancar. Berapa jauh itu Bu Kades dari Gapura ke sungai? Nah, ditinggikan Oke. itu loh, Pak. Lah samping jalannya belum ada drainasenya. Belum ada. Oke, nggih. Makanya itu berapa jauh kalau ke sungai? Ya, ke selatan. Nah, deket lah, 50 meter. Nggih. Oke. Oke. Itu saja Cak, yang kami sampaikan singkat saja ya. Nggih. Nanti segera cepatnya direalisasi, nanti segera apabila terjadi nanti masyarakat Sudanlor termasuk bahagia, Pak. Nggih. Mendoakan Bapak Bupati sama wakil dan stafnya mudah-mudahan panjang umur untuk memimpin Kabupaten Batang Amin, seterusnya, Pak. Oke, teman-teman, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, yuswane 72. Nyambut damel buruh. Buruh napa niku? Nggih, purun wonten namung masuli kebon iki Mbak, Pak. Oh, macule kebon piyambak niku mboten buruh juragan niku. Niki Wong kebone piyambak. Lah niku wonten kongkon tangga tepalu ingkang kula tandangi niki bagi sampingan tanah kula namung secuil, Pak, niku kula tandemi bokol pisang. Oh, nggih. Terus napa kangge pentungan bocah-bocah kula wonten, Pak. Putu paling Oke, utama, ngoten. nggih.
Niki. Dongake ngarane berhasil, Pak. Nggih, amin amin amin. Niki kagem nyangoni putu. Nggih. Nggih. Kalau butuh bantuan bibit dan lain sebagainya ke Dinas Pertanian nggih. Nah, tanglet-tanglet ada banyak bantuan bibit. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Batang atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini akan diserahkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Batang, Basnas Kabupaten Batang, Bank Indonesia Tegal, dari PMI Kabupaten Batang. Untuk ini kepada penerima dipersilahkan menempatkan diri. Yang pertama penerima bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu tingkat SD atas nama Kaila Azli, 2 Akila Mufi dan Sayyidatul Amina. Selanjutnya penerima bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk tingkat SMP maupun MTS atas nama Yusuf Widianto, Zalwa Miranda Rahmadi, Amila Khairina. Dan selanjutnya untuk penerima santunan yatim piatu dari pemerintah Kabupaten Batang atas nama Ahmad Abdul Rozak. Berikutnya untuk penerima bantuan dari Basnas Kabupaten Batang untuk marbot masjid ataupun musala serta penggali kubur sebanyak 20 orang dengan total 5 juta, masing-masing penerima menerima Rp250.000. Untuk marbot diwakili oleh Bapak Ahmad Rohim, untuk penggali kubur diwakili oleh Bapak Rusdiono. Selanjutnya untuk penerima kursi roda dari Basnas Kabupaten Batang atas nama Bapak Wahyu Prasetyo dan Ibu Maurib. Berikutnya untuk penerima kursi lipat untuk masjid diwakili oleh Masjid Al-Ikhlas atas nama Bapak Haji Sugiyatno. Berikutnya untuk penerima sertifikat halal atas nama Ibu Zahria dari Desa Gapuro, Bapak Hodirin dan Bapak Mustaqim. Berikutnya untuk penerima sembako dari PMI Kabupaten Batang kepada 20 orang simbolis diberikan kepada Ibu Noksimi. Selanjutnya untuk penerima bantuan hibah musola Mazroatul Khairiyah Desa Pesaren sebesar Rp30 juta diserahkan kepada Bapak Sudarno. Selanjutnya untuk bantuan hibah Musola Al-Amin Desa Pesaren sebesar Rp25 juta diserahkan kepada Bapak Mawardi. Berikutnya untuk penerima program pengembangan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui penyediaan sarana pendukung komoditas unggulan pada KUB Sentra Jamur Batang, Desa Lebo dari Bank Indonesia Tegal diberikan kepada Ibu Nur Adilatus. Dan yang terakhir penerima santunan kematian simbolis atas nama ahli waris Ibu Rukitun. Untuk ini kepada seluruh penerima dipersilakan menempatkan diri. Selanjutnya dimohon berkenan untuk menyerahkan Bapak Bupati Batang beserta Ibu Faila Sufa, Bapak Wakil Bupati Batang, didampingi Ibu Penjabat Sekda Kabupaten Batang, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Pimpinan Bank Jateng, Basnas Kabupaten Batang, PMI Kabupaten Batang, dan Camat Warongasem. Untuk ini dipersilakan untuk menempatkan diri dan Ibu Kepala Desa Pesaren. Baik, untuk penyerahan yang pertama, bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk tingkat SD diserahkan kepada Kaila Azli, SD Pesaren 02 sebesar Rp400.000. Selanjutnya bantuan untuk beasiswa prestasi dan kurang mampu kepada Akila Mufi dari SD Pesaren 02 sebesar Rp400.000. Berikutnya, penyerahan beasiswa berprestasi dan kurang mampu tingkat SD diserahkan kepada Sayyidatul Amina dari SD Pesaren 01 sebesar Rp400.000. Baik, berikutnya bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk tingkat SMP diserahkan kepada Yusuf Widianto dari SMP 1 Warungasem sebesar Rp700.000. Selanjutnya bantuan beasiswa berprestasi diberikan kepada Zalwa Miranda Rahmadi dari SMP 1 Warungasem sebesar Rp700.000.
Baik, selanjutnya untuk penyerahan beasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk tingkat SMP atas nama Amila Hairina dari SMP 3 Warongasem sebesar Rp700.000. Selanjutnya santunan yatim piatu simbolis diberikan kepada Ahmad Abdul Rozak sebesar Rp1.000.000. Berikutnya, bantuan dari Basnas Kabupaten Batang untuk marbot masjid, musola dan penggali kubur. Marbot musola simbolis diberikan kepada Bapak Ahmad Rohim sebesar Rp250.000. Berikutnya, simbolis penerima bantuan untuk penggali kubur atas nama Bapak Rusdiono sebesar Rp250.000. Selanjutnya, penyerahan kursi roda dari Basnas Kabupaten Batang kepada Bapak Wahyu Prasetyo dari RT 02 RW 01 Desa Pesaren. Baik, selanjutnya penyerahan bantuan kursi roda atas nama Ibu Maurib dari RT 02 RW 02 Desa Pesaren dari Basnas Kabupaten Batang. Selanjutnya bantuan kursi lipat untuk simbolis diberikan kepada Masjid Al-Ikhlas atas nama Bapak Haji Sugiatno. Selanjutnya, penyerahan sertifikat halal atas nama Ibu Zahria dengan produk bakery. Izin dari KUA untuk mewakili penyerahan sertifikat halal. Ibu Zahria, produk bakery dari Desa Gapuro. Selanjutnya penyerahan sertifikat halal atas nama Bapak Khodirin dengan produk minuman dengan pengolahan dari Dukuh Sudan Kidul. Selanjutnya penyerahan sertifikat halal kepada Bapak Mustaqim dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako dari PMI Kabupaten Batang kepada 20 orang simbolis diberikan kepada Ibu Nok Simi. Selanjutnya penyerahan bantuan hibah untuk Musola Mazroatul Khairiyah Desa Pesaren sebesar Rp30 juta diserahkan kepada Bapak Sudarno. Berikutnya penyerahan bantuan hibah untuk Musola Al-Amin Desa Pesaren sebesar Rp25 juta diserahkan kepada Bapak Mawardi. Dilanjutkan dengan penyerahan program pengembangan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui penyediaan sarana pendukung komoditas unggulan pada KUB Sentra Jamur Batang dari Bank Indonesia Tegal berupa motor roda 3, mesin pres semi otomatis, mesin steamer, mesin mixer, backlog, dan mesin genset mini diserahkan kepada KUB Sentra Jamur Batang Desa Lebo atas nama Ibu Nur Adilatus. Dan yang terakhir penyerahan santunan kematian simbolis diberikan kepada atas nama ahli waris Bapak Ibu Rukitun.
Baik, untuk penyerahan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Izin Bapak dan Ibu, foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, izin semangatnya Bapak dan Ibu untuk bisa mengepalkan tangannya dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi Batang Clean Industrial City Bapak dan Ibu. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih, penyerahan selesai, dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Bupati Batang, Bapak Wakil Bupati Batang beserta rombongan untuk melaksanakan kunjungan stand dan peninjauan layanan serta kunjungan ke tempat pengelolaan sampah Desa Pesaren. Terima kasih, dengan demikian dengan berakhirnya kunjungan nanti maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Sambang Desa menuju Desa Berdaya dan Berbudaya bersama Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Batang di Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sampaikan kepada para penerima bantuan untuk marbot maupun penggali kubur bisa segera menuju ke Setan KUA Kecamatan Warungasem. Monggo Bapak dan Ibu, para penerima bantuan untuk marbot maupun penggali kubur untuk bisa segera menuju ke Setan KUA Kecamatan Warungasem.